Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan ini Allah limpahkan karunia keberkahan sehingga kita dibangunkan kembali oleh Allah di pagi di subuh hari ini, yang mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dibanding hari-hari yang sudah kita lalui. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya di mana kita senantiasa mengiringi setiap hempasan napas yang kita keluarkan, setiap kedipan mata, setiap gerak tangan, setiap langkah kaki, setiap apapun diiringi dengan kalimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah pujian itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tentunya di antara keutamaan membaca hamdalah, mengucapkan hamdalah bukan hanya sekedar penghias di bibir, tapi itu adalah doa. Bahkan kata Nabi, afdhalu du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya doa itu adalah mengucapkan hamdalah. Kemudian anak-anakku sekalian, bersyukur itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kita bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Kemarin kita sudah bisa menghayati bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana juga kita supaya mendapatkan keridhaan daripada orang tua. Dan tentunya yang paling harus kita perhatikan, Allah itu tidak akan ridho kalau orang tua kita tidak ridho. Allah akan murka kalau orang tua kita murka. Nah, untuk itulah pembahasan kita berikutnya ini, bagaimana kita juga menyadari, merasa bersalah kalau kita bersalah kepada kedua orang tua. Dan bagaimana sikap kita, anak-anakku, ketika kita membuat kesalahan kepada orang tua. Nah, disinilah nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Silahkan kalian buka lagi kitabnya. Ya, kita masuk pada poin 8 dan ke-9. Dan ini adalah poin terakhir dari pembahasan mada yajibu alaiki liwalidaiki. Apa yang menjadi kewajibanmu terhadap orang tuamu. Baik. Saminan yang ke-8. Wa idha hasolat minki zallatun nahwa walidaiki. Jika engkau telah atau jika ada kesalahan yang engkau berbuat kepada kedua orang tuamu, apa yang harus dilakukan? Babadiri, maka bersegeralah bitolabil afwi minhuma, untuk meminta maaf kepada mereka. Mazala fi qaidil hayati, selama mereka masih hidup. Wa illa, nah jika tidak, pasaupatan damina nadman syadidan, maka niscaya kamu akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Sangat menyesal. Maka itu segera, kalau kita buat salah, kita buat kekeliruan, buat orang tua kita tersinggung oleh kita, segeralah meminta
meminta maaf. Lalu apalagi wa'ahidi, ya. Maka berjanjilah nafsaki kepada dirimu ala Allah ta'udi agar kamu tidak mengulangi ila misli tilkal goltat. Ya. Nah, karena itulah anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita berbuat yang semacam itu, ya. Supaya kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbuat kesalahan, segera untuk meminta maaf. Ya, atau sungguh beruntung kalau kita punya orang tua yang masih hidup. Ya. Dan jangan mengulangi lagi. Fa inna uku batal uku. Kenapa harus tadi bersegera itu? Kenapa nanti akan menjadi satu penyesalan? Karena akibat dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu muajalatun, disegerakan hukumannya di dunia. Wala siyama ba'da wafatil walidaini. Apalagi setelah meninggalnya kedua orang tua. Wafil hadisi, dan di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu dzunubi, setiap dosa, semua dosa yuakhirullahu minha, Allah akan mengakhirkan hukumannya. Masya'a ila yaumil qiyamah, apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat. Illa, kecuali uquqal walidaini, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yu'ajjiluhu li sahibihi, akan menyegerakannya bagi pelakunya fil hayati, dalam kehidupannya, qoblal mamati, sebelum kematian. Ada satu kisah anak-anakku. Waja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatlubul bai'ata alal hijrah. Dia meminta bai'at untuk ikut berhijrah. Waqala, dan dia berkata, Maji tuka hatta abkaitu walidayya. Aku tidaklah datang kepadamu sehingga aku membuat menangis kedua orang tuaku. Faqala, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji ilaihima, pulanglah kepada keduanya, pulanglah kepada mereka. Fa'adhikhuma, maka buatlah mereka tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Nah, inilah anak-anakku, pentingnya kita ini berusaha untuk senantiasa membuat orang tua kita bahagia. Tasi'an, yang ke-9. La syai'a asarru lil walidaini, tidaklah ada sesuatu pun asarru lil walidaini, yang paling membahagiakan bagi kedua orang tua, min ayyaroya, selain daripada mereka melihat bintahuma, anak perempuannya, qurrata ainin, menjadi permata hati, menjadi hal yang menyenangkan hati.
Siapa mereka yang bisa menyenangkan kedua orang tua itu? Barrotan, yaitu orang yang senantiasa berbakti. Muti'atan, yang taat. Adibatan, yang beradab sopan santun. Najibatan, yang cerdas. Wabil aksi, dan kebalikannya, la syai'a ahzanu liqulubiha, ya, tidak ada sesuatu pun yang sangat menyedihkan mereka, liqulubiha hima, bagi hati-hati mereka, min ayyaroya, selain daripada mereka melihat bintahuma, anak perempuannya, akatan, durhaka, mu'anidatan, pembangkang, waqihatan, kemudian tidak sopan, balidatan, bebal dan bodoh. Karena itulah, anak-anakku, fajtahidi, bersungguh-sungguhlah, antakuni, supaya kamu itu menjadi qurrata ainin, permata hati. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi permata hati. Lalu watlubi minhuma ad-du'a, mintalah, mohonlah kepada keduanya doa, bidalika, untuk hal itu, hatta tablugi goyata amaliki, sampai akhirnya kamu bisa menyenangkan hati, mencapai puncak cita-citamu. Goyata amaliki, cita-citanya tiada lain. Kalau kamu ingin punya cita-cita, bercita-citalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Wafil hadisi, di dalam hadis, du'aul walidi liwaladihi, doanya kedua orang tua untuk anaknya, kadu'ain nabiyyi li ummatihi, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doanya Nabi itu mustajab. Begitu juga doanya kedua orang tua untuk orang anaknya pasti mustajab. Maka usahakan setiap saat, setiap waktu, mintalah ridho beliau, mintalah doa-doa terbaik untukmu dari beliau, dari mereka. Maka niscaya kamu dalam kehidupanmu akan menjadi orang-orang yang berkah, akan menjadi orang-orang yang sukses dalam menggapai cita-citanya. Karena itulah kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Allah senantiasa memberikan umur yang panjang untuk kita, supaya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dan tidak lupa setiap saat, setiap waktu, kita memohon agar mereka semua diberkahi, dipanjangkan umurnya, dan diridhoi. Demikian, in ahsan kalami paminallah, wa in asa'a pamin dupi nafsi, wallahu yahfadukum wa iyana, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.